Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eman Sulaiman, tapi biasa dipanggil di lingkungan saya Bang Jack Emen. Nah, posisi saya di Sanggar Seni Patok ini sebagai pembina Sanggar Seni Patok. Secara detail Sanggar Seni Patok ini kita mencakup dari segi seni, pencaksilat, dan juga untuk memulai suatu kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat dan juga anggota Sanggar Seni Patoknya. Kami semua dari pengurus Sanggar Seni Patok ini ingin melestarikan budaya Betawi ini supaya langgeng ke depannya. Keduanya juga supaya regenerasi kita tidak mati obor terhadap seni budaya Betawi. Kalau dibilang kesulitan, setiap manusia hidup itu pasti ada kesulitan. Cuman dalam arti kesulitan ini kita berupaya semaksimal mungkin dalam suatu wadah ini. Kita setiap ada kesulitan selalu bermusyawarah dan bermufakat dengan teman-teman dan juga anggota-anggotanya. Jadi setiap kesulitan itu pasti ada pemecahannya. Alasan saya cinta Betawi, seni di Betawi itu karena memang pertama saya tinggal di Betawi dan keduanya juga saya ingin membagi ilmu saya di bidang seni Betawi ini supaya regenerasi kita bisa merasakan apa yang leluhur kita sampaikan kepada turun-temurunnya. Kalau dibilang sebagai pembina Sanggar Seni Patok ini ya kurang lebih saya baru 1 tahun. Cuman mengenal Sanggar Seni Patok ini sudah cukup lama. Pertama saya Andri, nama lengkap Andriansa, di sini sebagai ketua sanggarnya dan adaku sebagai pembina Bang Jack dan yang lain-lain menjabat seperti itu. Sanggar Seni Patok itu pertama kali itu dulu itu di Kampung Gunung, Bang. Ceritanya itu ada Padepokan Patok gitu. Jadi Padepokan Patok ini yang dulunya itu silat sebenarnya. Akhirnya dari sumber ininya orang tua di sini bilang pakai aja patok itu supaya biar ada terus gitu kan. Kenapa kita nggak pakai padepokan? Karena kata kita bilang padepokan itu terlalu serem lah gitu ya. Sekarang itu kita harus mencakup dari segi sanggar, makanya kita berdiskusi dah tuh bareng-bareng musyawarah sama teman. Jadilah itu atas ini orang tua juga dan teman-teman semua memutuskan untuk membuat sebuah nama itu Sanggar Seni Patok gitu. Wadah. Latar belakang Sanggar Seni Patok ini itu kebudayaan Betawi, Bang. Jadi kebudayaan Betawi yang saya amatin, kembangkan untuk lingkungan. Awal mula Sanggar ini berdiri waktu tahun 2013 itu sebenarnya sih karena tongkrongan ya, Bang. Jadi tongkrongan itu saya sulap, Bang. Iya sih. Artinya biar nggak dipandang jelek sama masyarakat. Dan di situ juga saya juga ngajar ngaji kan, Bang. Jadi anak-anak yang ngajar ngaji di saya ini belajar silat awal mulanya itu di tahun 2013 begitu. Tujuannya kalau dari segi tujuan awal mulanya kita tergerak itu dari segi lingkungan, Bang ya. Lingkungan itu kan kita kurang bagus ataupun dari segi modernisasinya zaman sekarang gitu, Bang, maksudnya ya, Bang. Jadi anak-anak ini pengen punya skill ataupun dari segi dia punya kreativitas lah dari segitunya. Mungkin dari saya juga punya sedikit kebisaan yaitu bermain silat. Jadi anak-anak ini saya ajarkan dan juga tidak lupa dengan ngaji, adabiahnya, istiqomahnya gitu ya, kita ajarin gitu, Bang. Kalau untuk sekarang ini ada silat.
tari, perkusi, dan hadroh, seni islaminya itu. Kalau buat fokus sih keseluruhan sih Bang ya. Kalau buat fokus sih keseluruhan dari apapun dari bentuk keseniannya itu. Jadi dari tari ataupun itu udah punya pak-pakannya masing-masing pakemnya. Dan kita sebenarnya tujuannya untuk mengembangkan dari segi pendidikan atau prestasi. Kalau dari alirannya sendiri kita beksi Bang. Beksi dari Betawi ya, termasuk kayak gitu. Kalau buat alirannya, alasannya satu mungkin saya tinggal di daerah Betawi yang pertama. Yang kedua karena perkembangan ya mungkin kita juga harus jadi contoh di kampung kita sendiri supaya budaya kita ini jangan sampai termakan oleh zaman. Gitu. Padahal zaman sekarang ini banyak yang kurang apa ya disebutnya kurang mendidik ya gitu ya. Jadi budaya kita ini tradisi ini harus kita pertahankan gitu ya Pak. Yang pertama menarik minatnya itu kalau dari cara saya sendiri ya bikin mereka senang. Yang kedua nyaman. Yang ketiga kita tarik dia secara kegiatan yang udah kita buat gitu Bang. Kegiatan yang udah kita buat, kita tunjukin ke mereka. Awalnya mereka mungkin ngelihat doang gitu ya kan, ngelihat doang gitu. Dan ada temennya satu akhirnya mereka ngikut. Awalnya coba-coba gitu. Ya sampai sekarang ya alhamdulillah jadi banyak. Tantangannya mungkin istiqomah. Ya artinya dari tantangan ini banyak Bang faktornya. Kalau buat tantangan di kita ngerangkul anak ini satu dari masyarakat mungkin ada sebagian ya Bang. Terus juga ada juga dari keistiqomahan kita gitu, anak-anaknya sendiri, ya itu yang kita harus jalanin. Oh kalau buat dari segi keunikan mungkin kita ini berbeda dari daerah saya Bang ya, termasuknya daerah saya keunikannya itu mungkin kita banyak Bang. Jadi kalau yang lain tuh hanya satu, misalkan silat, hanya silat aja dalamnya. Kalau kita berbagai macam, ada tari, ada hadroh, ada macam-macam, jadi ada silatnya juga gitu kan. Jadi keunikannya dari situ. Anggota keseluruhan anak didik sekitar ada 60 dan pengurus itu sekitar ada 15. Jadi semuanya 75 ya. Alhamdulillah dari segi sanggar ini ada di sini dari warga sekitar mendukung semua dan juga malah apresiasi mereka ke sanggar kita. Latihannya kita dari hari Jumat, Sabtu dan Minggu. Jadi Jumatnya itu silat dan Sabtunya itu silat juga. Jadi Jumat itu Jumat sore buat yang kecil-kecilnya, Jumat malam silat gitu. Terus Sabtunya silat sore ada, yang malam juga ada. Dan Minggunya ini untuk satu perkusi, hadroh, tari dan teater. Kreativitas Bang. Sebagian sih nggak beli gitu. Disebutnya kita bikin sendiri. Kalau untuk masalah pemerintah untuk segi materi sih belum ya Bang. Tapi kalau untuk omongan sudah ada gitu. Perkenalkan, nama saya Gayo Aramiko. Posisi saya di Sanggar Seni Patok ini sebagai anggota perkusi. Alasan ikut Sanggar Seni Patok ini, awalnya saya latihan menjadi muridnya ketua sanggar ini. Nah, lambat laun saya karena generasi itu lebih banyak, ya kan, banyaknya anak-anak, akhirnya generasi sayanya jadi ya istilahnya abang-abangan lah kali ya begitu ya. Sayanya masuk jadi anggota. Akhirnya saya juga bantu meneruskan perjuangan ketua dari Sanggar Seni Patok ini. Untuk Sanggar Seni Perkusi itu emang hobi saya sih, hobi saya. Jadi di sini pas banget nih tempat wadahnya gitu. Jadi tempat saya menyalurkan hobi saya gitu di sini. Saya bergabung di Sanggar Seni Patok ini sejak tahun 2012. Perkusi itu alat musik yang dipukul.
Kalau main misalnya gitar kan ginjreng gitu ya. Nah itu. Kalau alat musik yang dipukul itu disebutnya perkusi. Nah dari situ di aliran kita ini musik perkusinya ini kontemporer. Jadi kita masuk ke modern juga, tradisional juga. Di kontemporernya itu juga kita masuk ke kayak ada drama-dramanya begitu, drama kolosal gitu lah. Kalau saya di perkusi gendang ya, harapan saya sih harapan saya Untuk anggota sanggar ini tetap semangat dan istiqomah, dan jangan lupa apabila kita punya ilmu berbagilah kepada junior-junior kita. intinya buat anak mudanya jangan melupakan dari tradisi yang sudah dibuat sama nenek moyangnya. biar anak-anak itu jangan kenal, ya bukan berarti jangan nggak boleh kenal budaya luar gitu ya, tapi kenali dulu budaya dalamnya ini nih. Kita punya banyak budaya di Indonesia, termasuk salah satunya Betawi. Kalau misalnya budaya kita aja nggak kita perkenalkan gitu dengan anak-anak generasi kita, mau jadi apa Indonesia kan gitu. Dan untuk lingkungan dan juga untuk masyarakat Indonesia yang sebagai pecinta seni dan budaya Betawi, jangan lupa kalau seni Betawi itu akan selalu terus langgeng. Saya kira cukup sekian.